A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salam serta salawat tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sebagai panutan umat Islam, contoh teladan umat manusia saat ini. Nabi yang membawa kebenaran untuk umat Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah mendengarkan sebuah tausiah singkat dari saya. Siapa yang mendengarkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala baginya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul berbagai macam manfaat dan keistimewaan hewan ternak di dalam Al-Quran dan kisah para rasul. Berbagai macam hewan ternak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia, seperti unggas. Berbagai macam produk yang diciptakan, yaitu telur, daging, bulu, dan berbagai macam olahan tersebut seperti abon telur, sate, dan lain sebagainya. Begitupun dengan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing mempunyai berbagai macam produk yang dimanfaatkan oleh umat manusia. Itu seperti daging, bulu, susu, bahkan kotoran bisa dimanfaatkan oleh umat manusia saat ini. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha difu wa ma'ana fi'u wa mimma ta'kulun, yang artinya dan hewan ternak telah diciptakan untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai macam manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Selain itu, hewan ternak juga sangat istimewa di dalam Al-Quran. Terdiri dari 200 ayat yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang hewan dan 6 bab, di mana Quran surat Al-Baqarah menjelaskan tentang sapi betina. Quran surat Al-An'am menjelaskan tentang hewan ternak. An-Nahl menjelaskan tentang lebah. An'am menjelaskan tentang semut. Al-Fil menjelaskan tentang gajah, dan Al-Ankabut menjelaskan tentang laba-laba. Selain itu dikisahkan di dalam Rasulullah SAW, para nabi terdahulu pernah melakukan beternak, seperti Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa selama 8 tahun pernah melakukan beternak sapi untuk sebagai mahar pernikahan dengan putri Nabi Su'aib. Nabi Ayub mempunyai berbagai macam hewan ternak seperti kambing, sapi, domba, unta, dan lain sebagainya, dan dia memiliki kedermawaannya dari hasil ternak tersebut. Rasulullah SAW juga pernah melakukan gembala kambing. Bagaimana sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Para nabi terdahulu pernah melakukan gembala kambing. Kata beliau, salah seorang sahabat bertanya, "Engkau sendiri bagaimana ya Rasul?"
Ya, aku pernah melakukan gembala kambing, kata Nabi Muhammad SAW. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa para nabi terdahulu pernah melakukan gembala hewan ternak pada masa itu. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana keistimewaan hewan ternak, sudah dikisahkan oleh para nabi dan berbagai macam manfaat hewan ternak, tetapi manusia banyak sekali menyiksa hewan ternak. Saya kasih contoh, misalnya hewan ternak masuk ke kebun seseorang, memakan jagung, padi atau kacang-kacangan, mereka akan menyiksa hewan ternak itu, melempar dengan batu sehingga hewan ternak tersebut terluka atau lumpuh, bahkan mati. Padahal di suatu akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabkan siapa yang menyiksa hewan tersebut. Jangankan hewan ternak, semut saja yang kita injak akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita sayangi hewan ternak tersebut, sayangi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kekurangan datang dari saya, lebihnya datang dari Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.